Jangan sampai kita ibarat pohon mangga tak ada buah. Artinya tidak ada guna. Kalau tidak berbuah, lah untuk apa pohon mangga dibiarkan? Lebih baik ditebang saja, bikin kayu api lebih berguna. Itu cicak bunyi. Artinya cicak juga mengaminkan apa yang saya sampaikan. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tapi secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-22. Demikian firman-Nya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar kita hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara dan saya masih hidup, artinya bahwa Tuhan masih beri kita kesempatan. Kalau kita boleh ada di tahun yang baru, di tahun 2023, ini kita sadari dan kita percaya itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, bukan juga karena kebetulan, tapi itu arti bahwa Tuhan masih beri kita kesempatan, Tuhan masih beri kita kepercayaan. Sang Tuhan yang pemberi SK kehidupan, itu pertanda bahwa SK kehidupan kita masih berlaku. Jangan-jangan SK itu hanya berlaku sampai tahun ini, saya tidak tahu. SK itu bisa diperpanjang, tapi bisa juga diperpendek. Tinggal tergantung sejauh mana kinerja kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita berkinerja yang baik, saya percaya Sang Pemberi SK kehidupan itu bisa saja dia memperpanjang SK kita. Tapi kalau Tuhan mengevaluasi kehidupan kita di tahun 2022, ternyata kinerja kehidupan kita buruk, jangan-jangan SK-nya tidak diperpanjang, atau bahkan mungkin diperpendek. Coba tanya Pak Bupati. Kalau Pak Bupati mau memperpanjang, kepala dinas pasti mempertimbangkan kinerjanya bagaimana. Kalau kinerjanya baik, tidak mungkin diperpendek. Kalau kinerjanya baik, tidak mungkin tidak diperpanjang. Pasti ada kemungkinan diperpanjang atau dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih tepat sesuai dengan kompetensinya dia. Nah karena itu ketika kita mulai ada di tahun yang baru, di tahun 2023 ini, itu artinya bahwa ini kesempatan. Kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, itu artinya bahwa gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Rumah saya di Sorong itu Jalan Suteja. Jalan Suteja itu jalan COVID, kuburan COVID. Jadi waktu gila-gilanya COVID itu hampir setiap bulan ambulans berbunyi. Ketika ambulans bunyi, saya merenung, oh ini dia PSK turun. Terus selesai sampai di situ saja. Tapi kalau kita masih ada saat ini, wah ini syukurnya luar biasa. Karena apalah artinya semuanya yang kita punya kalau SK turun hari ini. Semua hal yang kita punya, ya apapun juga, semua itu akhirnya berakhir di kapleng. Berapa? 2x1 kah? 2x2 kah? Tapi kalau kita masih ada sampai saat ini, artinya bahwa apa? Tuhan beri kita kesempatan. Kalau Tuhan beri kita kesempatan, artinya apa? Gunakanlah kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Nah kalau hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Berdasarkan teks firman Allah saat ini, ada 3 kesempatan yang harus kita buat. Ayatnya yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dimuliakan. Jadi kalau hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memuliakan Dia. Kesempatan untuk segala hal yang saya buat, segala hal yang saya kerjakan, segala hal yang saya usahakan, segala hal yang saya pikirkan, biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi Dia.
karena dialah yang memberi saya SK kehidupan. Sampai saat ini masih ada. Jadi kalau bangun keluarga, bangunlah keluarga yang memuliakan Kristus, jangan memalukan Kristus. Kalau kita jadi pemimpin, itu kesempatan, jadilah pemimpin yang memuliakan Dia, jangan memalukan Dia. Kalau kita bekerja apa saja, tugas-tugas apa saja, belajar dan terus berusaha supaya semuanya itu untuk kemuliaan Dia, karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Jadi jangan hal yang memalukan. Kalau bangun keluarga yang memuliakan Dia, jangan bikin malu Dia. Kalau diberi tuan jabatan itu jangan untuk koleksi istri begitu. Kenapa ada yang ada tertawa-tertawa? Saya curiga juga. Tapi saya percaya Bapak Bupati, OPD Bapak ini orangnya baik-baik semua, kecuali yang tidak. Jadi kita buat begitu. Jadi kalau Tuhan beri kita jabatan itu bukan untuk tambah istri. Ini tumpu salah di situ. Itu kan memalukan Dia. Kalau kita jadi pengikut Kristus, jadi pengikut Kristus yang memuliakan Dia, jangan bikin malu Dia. Kalau Anda tidur di got karena mabuk, itu kan memalukan. Ya stop. Jadi kita belajar supaya hal yang memalukan Dia kita singkirkan, kita tinggalkan ini, karena jangan sampai Dia marah dan akhirnya sudah SK turun, dipercepat saja sudah. Yang harusnya masih bisa berlaku 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, akhirnya dipersingkat. Karena apa? Bikin malu. Jadi mari kita ada hari ini, di tanggal ke-23 ini kita belajar. Saya mau melayani, saya bekerja, saya laksanakan apa saja. Saya berusaha supaya Kristus dimuliakan, karena Dia yang beri kita kesempatan ini. Jadi kita belajar supaya Kristus dimuliakan. Jangan jadi pengikut Kristus yang bekelai terus, baku sikat terus, baku sikut terus. Padahal Kristus itu diberi gelar King of Peace, Raja Damai. Gereja ini miliknya Yesus Kristus. Owner, the foundingnya ini Yesus Kristus. Namanya Dia apa? Raja Damai. Kenapa Dia diberi gelar Raja Damai? Karena Dia senang kita hidup rukun dan damai. Jadi tidak hidup rukun dan damai itu bikin malu Dia. Karena kita sebagai umatnya harusnya ada DNA dari Sang Raja Damai itu. Sehingga dimanapun kita ada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, DNA dari Sang Raja Damai itu harus melekat dalam diri kita. Sehingga kesana pun kita pergi selalu bawa atmosfer damai, selalu bawa atmosfer rukun. Karena gereja Yesus Kristus dihadirkan di dunia ini itu apa? Bawa damai. Karena Dia Raja Damai. Jadi kalau gereja tidak bawa spirit damai, minta maaf, jangan-jangan itu bukan lagi gereja Yesus Kristus. Kalau hamba-hamba Tuhan tidak bawa spirit rukun dan damai, Anda kehilangan esensi Anda sebagai seorang hamba dari Sang Raja Damai itu. Jadi mari kita ada di tahun 2023 ini, kita mau hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Ada amin? Jadi kita semua sawiat raya rukun damai. Karena di dalam rukun dan damai itu ada kekuatan, tapi juga ada berkat. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Hidup berkat saja, hidup rukun saja sudah makan berkat. Apalagi hidup rukun tambah berdoa lagi, tambah double berkat. Tapi masalahnya kita justru hanya berdoa saja, tidak hidup rukun, makanya tidak dapat berkat. Jadi kita mengadakan lepas sambut di siang hari ini dengan harapan bahwa kita bangun sawiat raya ini jadi rukun dan damai. Siapa tahu ke depan ada orang nomor 01 di sawiat raya ini.
Kalau rukun dan damai apa yang susah? Siapa tahu ke depan Tompu Bapak 01 di TEN ini bisa jadi 01 di Papua Barat Daya atau 05. Apa yang susah? Yang penting rukun damai bersatu. Gak ada yang susah di Republik ini, Pak. Yang susah itu tuh bersatunya yang susah. Itu yang susahnya di situ. Makanya berkat tidak dicurahkan kepada kita. Jadi kalau kita rukun damai itu memuliakan dia. Karena dia itu King of Peace, Raja Damai. Yang kedua, saya mau cepat-cepat karena saya juga tahu diri begitu, Pak. Masalah ini jam-jam rawan ini. Apalagi yang dari kampung yang belum makan ini saya pikirin juga ya. Jadi saya juga tahu diri begitu. Ayat 21. Kalau hidup ini adalah kesempatan, kesempatan untuk apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, baru kerdos to apotanein, mati adalah keuntungan. Mati itu keuntungan bukan karena kita berKTP Kristen. Mati itu keuntungan kalau apabila hidup adalah Kristus. Hidup dipersembahkan bagi Kristus, hidup diabdikan bagi Kristus, baru kematian itu keuntungan bagi saudara dan saya. Kenapa keuntungan? Paulus berkata, wah, aku akan pergi bersama-sama dengan Kristus. Bukankah itu jauh lebih baik? Di sana tidak ada air mata, di Yerusalem baru, di Firdaus sana tidak ada masalah, tidak ada virus, tidak ada kesulitan, tidak ada penyakit. Keuntungan kalau hidup adalah Kristus. Jadi kalau hidup ini adalah kesempatan, kesempatan untuk apa? Kesempatan kita persembahkan hidup ini bagi Dia. Ada kata orang bijak, orang yang sibuk dengan Tuhan, nanti Tuhan juga akan sibuk dengan dia. Bapak-bapak, ibu-ibu ini tolong kata orang bijak, kata seorang guru jemaat ini yang sudah pensiun. Orang yang sibuk dengan Tuhan, nanti Tuhan juga akan sibuk dengan orang itu. Orang yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan, nanti Tuhan juga akan sibuk urus orang itu. Tapi orang yang masa bodoh dengan Tuhan, malas tahu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau sibuk urus kau? Jadi kita harus sibuk urus pemerintah. Tapi jangan juga hanya urus pemerintah, urus gereja juga. Jangan hanya sibuk urus dunia ini, tapi juga sibuk urus sang empunya dunia ini. Jadi meskipun sibuk dalam pemerintahan, jangan lupa melayani Tuhan, begitu. Karena kalau Anda sibuk dengan Tuhan, kalau kau terpercaya, coba jalani saja sudah. Jadi hidup ini kesempatan, mari kita persembahkan. Buat sesuatu bagi Dia, karena Dia yang memberi kita SK ini. Baru kau terlalu sibuk dengan Dia, sudah tamat tuh, perpendek saja sudah, terguna orang ini. Tapi kalau dia lihat, wah orang ini loyal sekali nih, wah orang ini baik sekali, kinerjanya bagus, oh saya perpanjang kau sudah. Kalau bisa sampai kiamat sudah baru bisa ini. Jadi kita pikir kepentingan-kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan itu seperti apa? Semua itu harus maju. Pembangunan ini harus maju, kesejahteraan ini kepentingan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Usahakanlah kesejahteraan di mana kota, di mana saya menempatkan kamu. Jadi urusan kesejahteraan itu bukan hanya urusan pemerintah, urusan gereja, umat. Kita bergandengan tangan. Janganlah serahkan ke pemerintah, ini urusan kita semua. Bergandengan tangan, berkolaborasi, bersinergilah untuk kesejahteraan kota. Ingat, suatu daerah maju kalau spiritualitas umat bagus. Bapak-bapak ingat, suatu daerah maju kalau spiritualitas umat bagus. Itu artinya apa? Daerah tidak akan bisa maju kalau spiritualitas umat rendah. Karena itu kita tidak hanya membangun infrastruktur, membangun manusia itu penting di mata Tuhan. Karena suatu waktu infrastruktur ini Tuhan bisa goyang dengan skala 7, 6 itu hancur semua, berantakan. Tapi manusia ini penting bagaimana meningkatkan, membangun spiritualitas umat.
Karena apa? Ketika spiritualitas umat tinggi, berkat Tuhan pasti dicurahkan di situ. Jadi mari kita belajar. Kalau hidup ini kesempatan kita buat sesuatu bagi Tuhan lah, dalam hal apapun juga. Kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau saya bilang terakhir artinya semua selesai. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau saya hidup di dunia ini, artinya saya masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk apa? Berbuat sesuatu yang menghasilkan buah. Jangan sampai kita ibarat pohon mangga terhadap buah. Artinya tidak ada guna. Kalau tidak berbuah, lah untuk apa pohon mangga dibiarkan? Lebih baik ditebang saja, bikin kayu api lebih berguna. Itu cicak bunyi. Artinya cicak juga mengaminkan apa yang saya sampaikan. Soalnya kan di kampung lain kali kalau orang tua sementara nasihati orang tua nasihati anak-anak, terus cicak bunyi, itu masih dengar cicak saja mengaminkan. Jadi hidup ini kesempatan kita berbuah. Buah. You are not remembered by what you have. Minta maaf, ini bahasa orang Moy. Ini filosofi orang Amerika. You are not remembered by what you have, but you remember it by what you give. Kamu tidak diingat oleh apa yang kamu punya, tapi kamu diingat oleh apa yang kamu berikan. Apa yang Anda buat bagi kepentingan orang banyak, apa yang Anda buat bagi kepentingan orang lain, itu yang orang ingat. Bukan jabatan Anda sebagai kepala distrik. Besok bisa berganti. Tapi orang selalu ingat, oh ini oleh karena kadistrik yang ini boleh lalu, dia buat ini, buat itu. Itu orang ingat. Artinya apa? Hidup ini harus selalu buat sesuatu. Lakukan sesuatu sebagai apa? Tanda kita menghasilkan buah. Baru hidup ini berarti. Kalau hidup tidak buat sesuatu bagi kemanusiaan, apa gunanya hidup Anda? Kalau Anda diberi jabatan tidak buat sesuatu bagi kepentingan orang banyak, apa gunanya hidup Anda? Tidak ada guna. Tapi kalau hidup ini selalu buat kebaikan bagi sesama, bagi kepentingan orang lain. Aduh, kalau bisa bupati seumur hidup sudah kah. Tapi karena aturan jadi terapa-apa semua. Karena apa itu orang selalu lihat itu. Jadi mari kita berbuah. Tahun 2023 ini mari kita berbuah. Jangan sampai tidak berbuah dan akhirnya firman berkata kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Pasti ditebang karena tidak ada guna. Jadi tahun 2023 ini kita mau berbuah. Selalu berbuatlah kebaikan. Saya selalu mengingatkan kita, orang menyebutnya sebagai the golden rule of life. Hukum emas kehidupan. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Semakin hidup Anda menyenangkan orang, semakin senanglah hidup Anda. Itu cicak bunyi terus ya. Kita tidak tahu cicak bunyi terus ya. Semakin Anda banyak menyusahkan orang, omong kosong, hidup Anda akan senang, itu omong kosong. Jadi hidup itu simple saja Pak. Simple saja. Selagi hidup, mari kita buat sesuatu yang menyenangkan orang banyak. Itulah nilainya suatu kehidupan. Apa artinya jabatan Anda, gelar Anda, kedudukan Anda? Itu hanya aksesoris saja sebenarnya. Tapi value-nya suatu kehidupan adalah bila kita selalu berbuat sesuatu bagi sesama. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jadi tahun 2023 ini, tahun kita banyak menaburlah kebaikan. Banyak kita menabur, menyenangkan orang, bantu orang. Bantu orang itu kan tidak harus dengan uang.
Bisa Anda bantu dengan doa, bisa bantu dengan nasihat, bisa bantu dengan kata-kata support, motivasi. Pokoknya hidup itu selalu mikir, apa yang saya bisa buat untuk orang. Bantu orang, bikin senang orang. Karena apa? Kalau Anda semakin banyak menyenangkan orang, pasti Anda akan hidup senang. Kita ini ada muda, tolong. Selagi muda itu jangan bikin susah orang, Pak. Hidup itu jangan bikin sakit hati orang, jangan bikin celaka orang. Karena apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kalau Anda tanam jagung pasti tuai jagung, tanam padi pasti tuai padi, tanam kasbi pasti tuai kasbi. Tanam kebaikan juga pasti akan tuai kebaikan. Tanam kejahatan, Anda juga suatu waktu akan Anda tuai kejahatan. Anda tanam penumpahan darah, suatu waktu juga Anda akan tuai penumpahan darah. Hidup itu simple. Ajar anak, doktrinasi anak. Nah, kalau kau mau hidup senang, jangan bikin susah orang. Itu saja. Kau sekolah setinggi apapun juga, kalau hanya hidup bikin susah orang, bikin sakit hati orang, bikin celaka orang, omong kosong hidup Anda baik. Omong kosong. Jadi tugas kita bapak-bapak orang tua, kita doktrin anak kita. Nah, hidup itu jangan bikin susah orang, jangan bikin sakit hati orang, apalagi bikin celaka orang. Hidup itu kalau Anda bisa bantu orang, kita senangin orang. Karena hidup itu ditentukan oleh apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di sore hari ini. Amin.